Ular derik di sana. Astaga, coba lihat ukuran ular itu. Oke Mario, keluarkan saja pipa ular itu. Ular ini bisa melesat dengan kecepatan tinggi. Nah, ini bukan dari ular ini sendiri. Ini tanganku yang gemetar karena memegang ular ini. Gurun di wilayah barat daya tidak hanya penuh dengan bahaya, tetapi juga berpotensi mematikan. Untuk mendefinisikan bahaya, yang kumaksud adalah tanaman berduri, laba-laba berbulu, kalajengking bercahaya, dan satu kadal yang sangat berbisa. Kalau definisi dari mematikan, itu akan berupa ular berbisa yang paling sering ditemui di Arizona, yaitu ular berbisa liar, yang biasa dikenal sebagai ular derik berlian barat. Malam ini kami menjelajahi sebidang lahan pribadi yang letaknya agak menyeramkan di balik struktur pegunungan superstition yang menjulang tinggi. Apa yang dulunya merupakan tambang emas yang menguntungkan, kini telah dikuasai kembali oleh alam liar. Dan meskipun aku ingin menemukan kekayaan berupa emas, satu-satunya harta karun yang mungkin kita temukan di sini adalah berupa hewan. Saat mencari predator reptil seperti ular derik, salah satu hal terbaik yang dapat kalian temukan adalah spesies mangsa. Dan gurun ini dipenuhi dengan hewan pengerat. Jadi di sini ini, kemungkinan besar adalah habitat tikus kangguru. Nah, tikus kangguru adalah mangsa utama yang akan disantap oleh ular derik. Kalau aku, seekor ular derik, ini area yang akan kutinggali. Menunggu hewan pengerat keluar dari liang mereka. Begitu mereka mendeteksi jejak panas itu, mereka menyerang dan menyuntikkan racun tersebut. Jadi kemungkinan besar kita melacak ular derik saat ini. Coba kita cek di semak situ dan kita lihat. Kalian harus bergerak perlahan dan sistematis melalui lingkungan seperti ini. Jadi itu adalah tikus gurun dari spesies tertentu. Ini bukan tikus kangguru, tapi pengerat sebesar itu adalah makanan utama bagi ular derik berlian barat. Tentu saja, di atas kaktus cola seperti itu sama sekali tidak aman. Kalian gak akan pernah lihat ular derik berada di atas kaktus cola seperti itu. Jadi, di mana kalian melihat hewan pengerat, di situ pasti kalian akan menemukan ular. Oke, kita lanjut cari. Kita udah hampir sampai, aku bisa ngerasakannya. Mereka bilang di mana ada keju, di situ juga ada tikus. Dan aku selalu bilang di mana ada tikus, di situ akan ada ular. Dan aku sungguh senang kalau aku benar. Sekarang ada bebatuan. Gimana Mario? Apa ini lebih baik? Lihat sikapan batuan itu. Ada ular derik di sana. Ada ular derik. Astaga, coba lihat ukurannya itu. Itu ular deriknya. Oke. Astaga, coba lihat ukuran ular itu. Wah, merinding aku. Rasanya sampai ke badan-badan. Skenario ini sangat-sangat berbahaya, guys. Yang ingin kulakukan adalah menurunkan ular ini dari bebatuan itu. Dan kita bawa ke tempat yang lebih aman. Oke, kita semua harus benar-benar diam. Mari kita lihat lebih dekat kamuflase itu. Yang kulihat hanyalah garis-garis hitam dan putih di ekornya saat kami melewati bebatuan itu. Dan seketika aku langsung tahu, itu ular derik. Kalian bisa mengidentifikasi apakah itu ular Mojave atau ular derik punggung berlian barat. Sangat mudah untuk bisa salah pilih. Astaga, aku sangat gugup, tanganku juga gemetar. Ini ular derik yang sangat besar. Ini, wah, aku gak yakin apa kita punya tabung yang cukup besar. Ini akan jadi luar biasa. Kita akan pakai tabung pemeriksaan ular kita. Kalau aku bisa menurunkan ular itu dari bebatuan dengan aman. Oke, ini jelas mengincar kita sekarang. Kita lihat gimana dia bergerak. Oke, kalian siap? Ya. Oke, aku akan lihat apakah... Oke, dia belum bergetar juga. Oke, dia sekarang mengambil posisi bertahan. Aku sekarang akan lewat sini. Oke, yang akan aku lakukan adalah mencoba membuntuti ular itu. Dapat ekornya. Aku akan coba. Oke, kamu siap? Aku akan turun ke tanah itu. Wow, ini besar sekali. Ini ular derik terbesar yang pernah aku lihat. Kalem, tenang, oke. Mundur pelan-pelan, semuanya mundur ya. Hati-hati langkahmu. Aku lihat. Oke. Mundur. Oke, di atas batu itu. Aku ingin dia berada di atas pasir. Wow, ini ular derik yang berat sekali. Aku mengerahkan semua tenagaku. Oke, aku akan coba sekarang. Di sini di pasir. Coba lihat ukurannya.
besar sekali. Oke, aku akan lepas ekornya. Kita lihat apa dia bisa melingkar di sini. Ternyata dia terus berjalan. Berhenti. Ayo berhenti. Nah, stop. Lihat itu. Oke. Ini sempurna. Oke, Mario, tolong taruh kameramu di bawah. Keluarkan tabung ularnya. Semuanya tolong hati-hati. Ular ini bisa melesat dengan cepat. Aku akan pergi ke depannya supaya dia tetap mengincarku. Itu dia. Tetap lihat aku ya. Lubang pencari panas itu mengarah kepadaku dan berkata, jangan mendekat lagi. Tenang saja. Kalau mendekati ular Sidewinder tidak apa-apa, tapi dia ini bisa melesat sejauh 2/3 dari panjang tubuhnya sendiri. Dan dia ini sekitar 4,5 kaki. Hati-hati ya. Oke. Ya. Jadi, berikan aku tabungnya. Yang akan kita coba di sini, Mario, sepertinya aku akan membutuhkan bantuanmu. Tapi ini bagus karena kita punya batu yang bisa kita gunakan. Aku akan coba menarik ular itu ke dalam tabung ini. Ini membuatku untuk bisa memegang ular ini secara langsung. Ini akan memberi sedikit tekanan kepada hewan ini. Tapi ini akan aman buatku. Dan juga untuk ularnya dan kalian juga. Oke. Sini. Ambil tongkatnya. Oke. Deg-degan aku. Aku tarik nafas dulu. Kamu bisa lihat kalau ular derik ini bahkan tidak berderik pada saat ini. Karena kadang mereka tidak melakukannya. Dia ini mengandalkan kamuflasenya. Dia nggak perlu memperingatkan kita dengan suara deriknya. Dia sangat percaya diri dengan ukurannya sendiri. Dia seperti bilang kalau aku tidak perlu memperingatkanmu lagi. Aku hanya ingin kalian mundur karena... Itu dia. Gigitan dari ular ini. Awas, hati-hati. Aku coba lagi. Wah bro, itu dia. Aku akan menjaganya tetap pada posisinya. Pelan-pelan saja. Itu yang kita inginkan. Kita ingin dia meringkuk seperti itu. Dia merasa nyaman dan tersamarkan. Oke. Aku akan coba taruh ini di depan ular ini. Di sini, aku lepas tas dulu. Aku butuh mobilitas sebanyak mungkin di sini. Ini bagian yang paling berbahaya. Ini seperti permainan gurun yang sangat berbahaya. Awas. Perhatikan serangannya. Oke, awasi tanganmu. Jangan sampai keluar lagi. Dipegang. Oke, ini dia. Situasi ular yang berbahaya sudah terkendali. Wah, aku harus pegang ular ini sekuat yang aku bisa supaya dia tetap terkunci di tempatnya. Oke, ini bagus. Jadi kalian bisa lihat. Wah, kepalanya hampir keluar di sana, bro. Oke, aku istirahat bentar, guys. Ini adalah ular derik berlian barat yang sangat besar. Salah satu spesies ular paling beracun di Amerika Serikat. Beginilah wujudnya. Lihat ukuran ular ini. Luar biasa. Kalau bicara tentang ular derik, yang paling khas dari ular ini adalah deriknya. Lihat ini. Ini satu-satunya cara supaya kalian bisa mendekati ular derik ini. Yang menarik tentang ular ini adalah ini terbuat dari keratin. Bahan yang sama dengan kuku dan rambut dari kita ini. Dan ini disebut tombol. Setiap bagian kecil dan setiap kali ular berganti kulit, sebuah kancing baru akan terbentuk. Dan tombol baru akan muncul. Kalian tidak akan bisa tahu usia dari ular derik dari tombolnya. Karena seperti yang kalian lihat di sini, satu bagian dari deriknya pasti sudah pernah patah. Bisa jadi tersangkut di antara kayu atau batu-batuan. Ular itu jalan dan ini akan patah. Seperti itu. Ini suara derik yang indah sekali. Nah, sebenarnya di dalam derik ini tidak ada apa-apa. Banyak orang bilang ada semacam bola di dalam situ. Kayak gini? Tidak, itu hanya suara tombol yang bergetar dan saling bergesekan. Seperti itu. Nah, ini bukan dari ular ini sendiri. Ini tanganku yang gemetar karena memegang ular ini. Ini ular derik berlian barat yang terbesar yang pernah aku lihat di alam liar. Ini ular yang sangat cantik. Hal yang paling unik tentang semua ular derik adalah ini adalah ular dunia baru. Ular berbisa paling berevolusi di planet ini. Ini ular pit viper. Mereka punya lubang pendeteksi panas tepat di depan mata mereka. Dan mereka mengandalkan lubang itu untuk mendeteksi jejak panas hewan yang ada di lingkungan mereka. Nah, hewan seperti tokek bergaris tidak akan muncul kan? Hewan berdarah dingin. Tapi jika tikus kanguru atau mungkin tikus gurun yang kita lihat di kaktus tadi, itu adalah mangsa utama bagi ular jenis ini. Spesialisasi mereka memakan hewan pengerat. Nah, ketika mereka menyerang mangsanya, mereka menggigit, menyuntikkan racun itu, dan akhirnya apapun yang telah digigit akan menyerah pada racun tersebut. Kemudian, ular ini punya kesempatan untuk menelannya. Nah, seperti ular pada umumnya, ular ini punya lidah bercabang. Dan itulah yang digunakan ular untuk mencium dan merasakan lingkungan sekitarnya. Mereka tarik lidahnya masuk ke dalam mulut,
menggerakkan di atas organ Jacobson, dan itu memberitahu semua yang perlu diketahui tentang lingkungan di sekitarnya. Apakah ada predator? Apakah ada mangsa yang lewat? Mereka bahkan mampu merasakan kapan cuaca akan berubah. Jadi ular ini tahu jika musim hujan akan segera tiba. Mereka selaras dengan gurun ini. Ular ini pada dasarnya adalah spesies nokturnal, tapi orang kadang menemukannya di pagi hari atau sesaat sebelum matahari terbenam. Ular ini bergantung pada sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi di penghujung hari mereka menikmati sinar matahari terakhir dan kemudian berangkat berburu di malam hari. Dan mereka oportunis. Jika sesuatu mendekati ular itu, dia akan menyerang dan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan makanannya. Nah, jika bicara tentang toksisitas, ini adalah salah satu ular paling berbisa di Amerika Serikat. Dan itu lebih berkaitan dengan ukuran ular ini. Semakin besar ularnya, semakin banyak pula bisa yang dihasilkan. Jadi ular derik sebesar ini bisa berpotensi memberikan gigitan yang sangat mematikan. Kalau kalian digigit ular ini, baik itu ular muda maupun yang sudah sebesar ini, tanpa ragu lagi kalian harus segera mencari pertolongan medis. Sekarang sudah ada anti bisa yang diproduksi, jadi tidak banyak orang yang meninggal karena ular ini. Tetapi susunan bisanya mengandung bisa hemotoksik, sitotoksik, dan miotoksik, sehingga dapat menyebabkan nekrosis dan seringkali orang yang digigit di kaki atau di tangannya kehilangan anggota tubuh tersebut. Dan sebagian besar gigitan terjadi karena kecelakaan. Ada yang mendekati ular ini terlalu dekat, atau mereka memutuskan untuk, oke, akan kucoba kubunuh, akan kuganggu dan aku usir dari halaman. Ular akan menjadi gelisah dan saat itulah mereka akan membela diri dengan menyerang kalian. Berinteraksi dengan ular malam ini dengan tenang dan sebisa mungkin menjaga ketenangan. Ular derik yang satu ini bahkan tidak sekalipun menyerang kami. Sungguh sangat beruntung. Yang artinya ini adalah bukan hewan yang agresif. Dia hanya ingin kabur dari situasi tersebut. Insting pertamanya adalah melarikan diri. Coba lihat apa aku bisa pergi. Dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda agresif kepada kami. Sangat keren bisa sedekat ini dengan ular derik sebesar ini. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke. Aku akan taruh ular ini di atas pasir ini dan biarkan dia merayap keluar dari tabung ini. Lalu dia akan menghilang kembali ke dalam gurun itu. Ular derik belian barat dianggap sebagai puncak evolusi ular. Namun predator yang dirancang sempurna untuk ini sayangnya telah dianiaya oleh manusia karena rasa takut yang tidak perlu. Memang sangat mematikan, tapi penting untuk diingat kalau hampir semua gigitan terjadi akibat interaksi, pelecehan, atau upaya orang untuk membunuh reptil ini. Kalau kalian melihat ular ini di alam liar, ikuti saran ini. Tolong jauhi saja. Khususnya di Arizona, kalian dapat menghubungi berbagai layanan penanganan satwa liar atau bahkan Departemen Pemadam Kebakaran setempat dan percaya atau tidak, mereka akan datang ke rumah kalian, menyingkirkan ular tersebut dengan aman, dan memindahkannya ke tempat lain. Ular derik merupakan penyeimbang penting dalam ekosistem gurun. Dan semakin kita memahami mereka, semakin mudah kita menerima bahwa mereka adalah bagian dari alam ini. Bersikaplah cerdas, berwaspada di lingkungan sekitar, selalu kagumi satwa liar dari jarak yang aman. Dan percayalah kalau mendaki di padang pasir akan menjadi pengalaman yang menyenangkan dan mengasihkan. Halo Kyrie Pack, kalau kalian menikmati pertemuan menegangkan dengan ular derik paling terkenal di gurun pasir ini, kembali dan lihat salah satu ular derik teranehnya, yaitu ular derik jenis Sidewinder yang bergerak cepat.